Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Jamaah salat subuh Masjid Dakwah rahimahullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang kesekian puluh kali bahkan lebih kita menghadiri kajian Sabtu pada subuh ini. Salah satu nikmat Allah adalah kita bisa ketemu saudara seiman kita, bermuajah itu bertatap muka, dan itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan persaudaraan kita ini tidak terbatas di sini. Insya Allah nanti kita akan, dan mudah-mudahan kita nanti tetap bersaudara sampai di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nanti insya Allah ketika di yaumil akhirah bisa saling mempersaksikan, ya Allah saya melihat itu ya Allah saudara saya dulu itu satu kajian dengan saya, dia orangnya baik, dia jamaah Masjid Dakwah ya Allah, dia setiap satu pagi ikut pengajian, ikut sholat subuh ya Allah. Insya Allah kita semua akan saling menyaksikan bahwa kita semuanya adalah orang yang soleh dan solehah. Salam dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan kepada kita, yaitu ad-dinul Islam, agama Islam, as-siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Jamaah salat subuh rahimahullah. Pada pagi ini kita akan membahas mengenai tingkatan keyakinan dalam beragama. Jadi beragama itu ada beberapa keyakinan beragama, itu ada beberapa tingkatannya. Yang pertama adalah ilmu yakin. Supaya lebih jelas saya kasih perumpamaan. Jadi ilmu yakin itu seperti ini contohnya. Misal saya mengatakan pada jenengan semuanya bahwa saya menemukan racikan kopi yang sangat nikmat. Karena saya tahu kopi itu dengan jeruk, dengan jahe, dengan kapulaga, saya mengatakan bahwa saya menemukan kopi yang rasanya nikmat sekali. Ketika saya mengatakan seperti ini, maka Pak Hartono yakin dengan jawaban saya. Kenapa? Karena teman saya yakin saya betul bahwa Pak Zainul punya racikan kopi yang rasanya nikmat sekali. Itu sebatas namanya ilmu yakin. Karena sebatas pada mendengarkan ucapan saya. Jadi ilmu yakin itu didapat dari mendengar atau membaca. Itu tahapan ilmu yakin. Kalau dalam ibadah seperti apa? Misalkan puasalah kamu, sumu tasihu, kamu akan sehat. Ketika kita mendengarkan ini, dalil ini, saya yakin, kita semua akan mengatakan saya yakin, saya percaya bahwa
sehat. Kira-kira kenapa? Kuncinya ternyata beliau yang mengatakan saya sehat karena saya puasa. Berarti kita yakin yang kedua ini namanya adalah ainul yakin. Karena benar-benar kita menyaksikan ada orang yang rajin puasa, ada orang yang puasa dan beliaunya sehat. Tapi ainul yakin, mata kita menyaksikan sendiri bahwa beliaunya itu adalah orang yang puasa dan menyehatkan. Yang berikutnya apa Bapak Ibu? Yang ketiga adalah hakul yakin. Kalau hakul yakin ini harus mengalami dan merasakan sendiri. Perumpamaan yang pertama tadi saya kembalikan. Kalau Pak Hartono tadi sudah tahap ainul yakin, dia tahu kopi saya, dia melihat kopi saya ada wujudnya. Ya setelah itu saya persilakan, silakan Pak Hartono diminum kopi racikan saya. Ya, silakan diminum. Tapi dengan saya, setelah diminum Pak Hartono, mantap rasanya. Ya, mantap rasanya pas rasanya. Itu namanya hakul yakin. Karena sudah diicipi, sudah diminum, sudah dirasakan dan ngalami sendiri. Itu namanya hakul yakin. Kalau dalam saya contoh puasa, tadi ketika sampai ainul yakin kita melihat ya. Setelah itu karena kita ingin merasakan, kita mencoba. Oh saya itu kamu puasa kali itu. Betul ternyata setelah kita mengalami puasa sendiri, kita ikut puasa, ternyata kita merasakan betul bahwa puasa itu menyehatkan. Berarti mengalami sendiri, itu namanya hakul yakin. Jadi ilmu, kemudian ainul, kemudian hakul yakin. Jamaah sholat subuh rahimakumullah. Pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah semua ajaran Islam itu bisa sampai 3 hal tersebut? Artinya 3 hal yang tadi itu ilmu, ainul, hakul yakin. Jawabannya gini Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Ada memang yang tidak bisa sampai ainul yakin, sampai hakul yakin dalam hal gaib. Misalkan siksa kubur, surga, neraka, malaikat, hal-hal gaib itu tidak sampai ke ainul atau sampai hakul yakin. Bahkan juga kadang-kadang kita saya itu masih ingat ketika kuliah itu sering ditanya gini, apakah ajaran Islam itu ilmiah? Itu kadang-kadang menunjukkan. Maka sebenarnya jawabannya sama dengan tadi. Ajaran Islam itu banyak yang ilmiah, tapi ada juga yang tidak ilmiah. Yang tidak ilmiah itu apa? Hal-hal yang berbeda tadi. Hal-hal yang berbeda tadi. Kenapa? Karena ilmiah itu harus meliputi 2 hal. Logis dan empiris. Logis itu kajian ekonominya ada. Empiris itu bisa dipraktekkan. Maka itu dinamakan ilmiah. Kalau tadi kita juga sama. Banyak ajaran syariat Islam itu bisa sampai 3 tingkatan tadi. Tapi ada juga yang tidak bisa. Dan yang tidak bisa sampai 3 tingkatan tadi itu nanti ainul yakinnya, hakul yakinnya terbukti setelah kita meninggal dunia atau setelah kematian. Contoh misalkan mengenai siksa kubur. Ketika sekarang, proses sekarang, saya yakin kita semuanya ilmu yakin terhadap kubur, dengan alam kubur. Kenapa ya? Karena dari Allah dan Rasulnya kita ilmu yakin. Tetapi kita belum sampai ke tahap ainul yakin. Loh Pak, saya melihat Pak di TV itu film siksa kubur itu belum ainul yakin, belum. Karena itu
sampai ke ainul yakin. Sampai hakul yakin apalagi. Tapi itu pasti terjadi nanti setelah manusia itu menghadapi kematian. Makanya ya kan, ada beberapa surat yang menerangkan tentang itu ya, ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin itu. Dan hebatnya kita sebagai jamaah syukur rahmatullah, kita itu tentang surga dan neraka itu belum sampai ainul yakin. Tapi luar biasanya kita sudah ibadah pada Allah dengan tekun, dengan rajin, dengan khusyuk, padahal hanya sebatas ilmu yakin. Seandainya kita itu ainul yakin, itu misalkan 1 menit aja ditunjukkan surga, saya yakin malah luar biasanya orang yang beriman. Dan itu kehebatan kita, tanpa sampai ainul yakin kita sudah taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan sampaikan beberapa ayat tentang hal tersebut. Yang pertama yang dibacakan Pak Toro tadi, At-Takasur ayat 5 sampai 7. Kalau ta'lamuna ilmal yakin. Jadi ayat ini menerangkan mengenai kubur, bahwa orang yang berlebih-lebihan, bermegah-megah dalam urusan dunia itu nanti akan binasa, sampai mereka dimasukkan ke dalam kubur. La tarawunnal jahim, sungguh mereka akan ditunjukkan neraka jahim. Summa la tarawunnaha ainal yakin. Kemudian sungguh mereka akan tahu ainal yakin, dengan mata kepalanya sendiri. Kalau neraka, siksa kubur itu ada. Jadi dari surat ini menjelaskan bahwa ilmu yakin itu ada dan ainal yakin juga ada, tentang siksa kubur dan neraka. Ada juga di surat Al-Waqiah ayat 95. Inna hadza lahu haqqul yakin. Sesungguhnya ini menerangkan siksa neraka juga hakul yakin. Hak ada. Ada di Al-Quran itu surat Al-Waqiah dan surat At-Takasur yang menerangkan tentang ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Kita juga bisa sekilas nanti melihat surat Al-Baqarah ayat 260. Di situ menceritakan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah tentang Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, Tuhanku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Nabi Ibrahim itu memang sangat kritis. Suatu ketika Nabi Ibrahim itu mengajukan usul pada Allah, ya Allah, tunjukkan ya Allah caranya engkau menghidupkan yang mati. Kemudian Allah mengatakan, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Maka Allah jawab, Ibrahim, kamu gak percaya kepadaku? Bukan begitu ya Allah, tapi tunjukkanlah supaya hati saya tenang ya Allah. Akhirnya Allah menjawab dalam kelanjutan ayatnya, qala fahud albatan minat toyri fasulhunna ilaih summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun. Baiklah Ibrahim, karena engkau adalah hamba yang soleh, saya tunjukkan. Sekarang ambillah 4 ekor burung. Dengan Ibrahim disuruh ngambil 4 ekor burung.
sembelihlah 4 burung itu, kemudian cincang-cincanglah. Cincang-cincang itu potong-potong, nggak beraturan, kepalanya, kakinya, sayapnya dan sebagainya. Kemudian masukkan istilah sekarang, kemudian 4 burung yang sudah tercincang-cincang itu masukkan dalam satu kresek, kemudian kocok-kocokan, dia acak-acak. Akhirnya kan nggak bisa membedakan lagi burung 1, burung 2, burung 3, dan burung 4. Sudah Ibrahim? Sudah ya. Setelah itu kamu letakkan campuran cincangan burung tadi di beberapa gunung yang berbeda. Satu bangunan, satu gunung, satu bagian, satu gunung lagi ditaruh cincangan burung tadi. Lalu panggillah dengan namaku burung-burung tadi. Maka ketika Ibrahim memanggil burung tersebut dengan izin Allah, ternyata burung itu datang ke Ibrahim, ke Nabi Ibrahim, 4 burung lengkap yang asalnya itu bercerai-berai dagingnya hidup kembali dan utuh seperti sedia kala. Berarti khusus ini Nabi Ibrahim mengenai Allah bisa menghidupkan yang mati sudah taraf ainul yakin, tahu sendiri dengan mata kepala Nabi Ibrahim. Bagaimana kalau kita? Ya belum, nggak bisa. Kita cukup ilmu yakin, ya kan? Kita akan tahu nanti setelah kematian. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kesimpulannya dari kajian saya ini, sebenarnya semua ajaran Islam itu bisa sampai 3 tingkatan tadi, kecuali yang boleh. Ketika kita sampai hakul yakin, insya Allah kita beribadah itu lebih meyakinkan, lebih tenang, lebih mantap, ya kan, dan lebih khusyuk. Sama halnya ketika berhaji itu mendekatkan diri pada Allah. Kalau saya mungkin hanya sebatas ilmu yakin, karena belum pernah ke sana. Nanti Desember mungkin Pak Anto sudah ke ainul yakin. September sudah ainul yakin karena sudah melihat sendiri di sana. Dan insya Allah aku yakin seperti Ustaz Wadil Pak Agus sudah aku yakin karena sudah merasakan, oh betul ya Allah, kata haji itu semakin dekat padamu. Jadi aku yakin tidak akan lihat di siaran televisi, tapi sudah kesana dan sudah merasakan, melihat sendiri. Maka insya Allah ibadah-ibadah kita kalau sampai level aku yakin, maka semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat. Ya.